hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Kak Janti di sini dalam keadaan yang sehat. Semoga adik-adik yang di rumah bersama keluarga juga dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, hari ini Kak Janti akan memimpin ibadah sekolah minggu kita. Nah, Kak Janti mengundang adik-adik di rumah untuk duduk dengan tenang, dengan rapi. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau memulainya dengan doa. Kak Janti akan memimpin doa dan adik-adik boleh dalam sikap doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kembali Engkau mempertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sekarang kami mau duduk dengan baik dan dengan tenang di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan berkati ibadah ini agar berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Biar setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah setiap pujian yang boleh kami nyanyikan, boleh menjadi kesukaan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni kalau ada kesalahan kami atau perbuatan kami yang tidak baik di hadapan-Mu, agar kami tidak mengulanginya dan tidak melakukannya lagi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, sekarang Kak Janti mengundang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian, Sungai Sukacitamu. Adik-adik yang di rumah boleh bertepuk tangan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak
kesia-siaan. Nah, kajian tuh udah penasaran nih firman Tuhan hari ini bercerita tentang apa sih? Pasti adik-adik yang di rumah juga penasaran kan? Jadi kajian tuh undang adik-adik semua untuk duduk dengan rapi, duduk dengan tenang di rumahnya masing-masing, supaya kita bisa dengar-dengaran dengan baik firman Tuhan hari ini. Sehingga kita bisa memahaminya juga dengan benar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar. Nah, adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau mengundang penyertaan Tuhan Yesus, supaya kita bisa dipimpin untuk memahami firman Tuhan pada hari ini. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita angkat lagu ini sekali lagi dalam sikap doa. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing. Siapkanlah telinga dan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan mengerti isi firman-Mu dan menjalankan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Halo adik-adik kelas 1-2 di rumah, apa kabar semuanya? Kak Keji harap adik-adik di rumah tetap sehat selalu dan tetap bersuka cita. Seperti biasa adik-adik kita membenarkan firman Tuhan, kita juga mau membaca firman Tuhan. Adik-adik di rumah bisa mempersiapkan Alkitab. Kita buka dari Matius 26 ayat 36 sampai 46 di Taman Getsemani. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik dari ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 malam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama nih baca Alkitab firman Tuhannya. Kira-kira
yang dilakukan Petrus dan 2 murid Yesus lainnya itu baik gak sih adik-adik? Saat disuruh untuk berjaga-jaga dan berdoa, mereka malah tidur adik-adik. Waduh, adik-adik di rumah ada nggak yang seperti itu? Disuruh mamanya malah bilang, "Tar dulu Mah, aku capek, aku mau main dulu." Ayo, siapa yang kayak gitu? Nah, adik-adik di sini juga ya, adik-adik ada membaca pada 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, adik-adik kelas 1-2, ngerti nggak sih artinya itu apa? Nah, adik-adik, artinya itu kita itu orang yang lemah adik-adik, karena kita kan punya dagingnya adik-adik nih, daging semua di tubuh kita itu ada daging. Coba adik-adik cubit tangannya, ya kan ada daging kan namanya. Nah, adik-adik, daging itu lemah adik-adik, dan roh itu yang ada di dalam diri kita adik-adik, roh itu penurut. Nah, dari sini, dari ayat 41 apa sih maksudnya Tuhan Yesus berkata-kata seperti itu? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya murid-murid Tuhan Yesus itu berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam percobaan, artinya supaya dia tidak sesat atau tidak mengalami hal buruk atau hal jelek adik-adik. Nah, artinya di sini juga kita diingatkan ya adik-adik, buat kita terus berdoa, kita mau terus berjaga-jaga itu, kita berdoa setiap waktu. Mau makan, kita berdoa supaya apa? Supaya makanan yang kita makan memberikan kita kesehatan adik-adik. Kita mau pergi, kita berdoa supaya kita aman di jalan. Kita mau tidur, kita berdoa supaya apa? Supaya kita mimpi indah, supaya besok pagi kita bangun dengan keadaan sehat. Nah, adik-adik, itu yang dimaksud Tuhan Yesus di firman Tuhan pada minggu ini adik-adik, pada hari ini. Nah, Tuhan Yesus juga kenapa ya Tuhan Yesus berdoa 3 kali? Karena Tuhan Yesus sedang akan menghadapi masalah adik-adik. Nah, di sini adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kita mengikuti seperti Tuhan Yesus adik-adik. Ketika kita mau ada masalah, kita harus berdoa. Atau kita lagi ada masalah, kita harus berdoa. Gak cuma itu adik-adik, saat kita bersuka cita pun kita harus berdoa agar kita mengucapkan terima kasih adik-adik kepada Tuhan. Kira-kira kayak gitu adik-adik. Di firman Tuhan hari ini kita diminta untuk terus berdoa, berjaga-jaga ketika kita mau menghadapi masalah. Ketika kita sedang menghadapi masalah, atau kita setelah menghadapi masalah, artinya kita sedang senang, kita lagi bahagia. Ada yang dapat nilai bagus, ada yang dapat baju baru, entah apa itu, kita harus berterima kasih dengan melalui doa adik-adik. Nah, kurang lebih kayak gitu adik-adik, seperti Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus mau menghadapi masalah, dia berdoa adik-adik di Taman Getsemani selama banyak 3 kali. Jangan seperti Petrus dan 2 muridnya adik-adik, mereka tidak tahu apa-apa dan mereka memilih untuk tidur. Ayo, siapa sini yang mau ada masalah atau sedih lagi dilakukan masalah, mereka malah tidur adik-adik? Gak boleh adik-adik, atau malah main. Ketika mamanya marah, malah tidak mau mendengarkan. Ayo, siapa yang seperti itu? Gak boleh adik-adik. Nah, adik-adik, kurang lebih kayak gitu adik-adik firman Tuhan kita minggu ini. Kita tutup mau pakai doa, kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan. Ya, tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk minggu ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar bisa menghadapi di kehidupan sehari-hari, menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami juga mau seperti Tuhan Yesus yang berserah kepada Allah Bapa ketika menghadapi masalah. Kami mau terbuka kepada Engkau Tuhan, agar kami menceritakan semua masalah yang akan kami hadapi atau sedang kami hadapi. Bahkan kami juga mau Tuhan berterima kasih atas segala syukur yang Kau berikan kepada kami, hal-hal baik yang Kau berikan pada kami, seperti tubuh kami yang masih sehat Tuhan di kala pandemik ini Tuhan. Kami ingin berterima kasih padamu Tuhan melalui doa-doa yang kami sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, aktivitasnya untuk hari Minggu ini, ibadah sekolah Minggu hari Minggu ini adalah adik-adik berdoa, minta tolong mama papanya untuk memvideokannya, ditaruh ke grup WhatsApp orang tua. Doanya apa? Adik-adik berdoa, minta sama Tuhan untuk menghadapi apa yang adik-adik takutin. Misalnya adik-adik itu takut gelap. Nah, kalau adik-adik takut gelap, adik-adik berdoa pada Tuhan, minta agar diberikan kekuatan dan keberanian agar adik-adik tidak takut lagi pada gelap adik-adik. Tuh adik-adik ada yang takut atau yang belum
bisa baca atau belum bisa menghitung dengan baik, belum bisa atau ingin bisa bernyanyi atau keinginan adik-adik juga boleh adik-adik. Jadi intinya di sini Kak Kizia mau adik-adik supaya aktivitasnya berdoa, entah itu keinginan adik-adik atau supaya adik-adik menjadi berani agar bisa melawan ketakutan adik-adik. Itu boleh nanti divideokan oleh mama papanya dan dikirim ke grup orang tua. Kak Kizia tunggu ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kizia. Adik-adik, jangan lupa untuk belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan aktivitas yang sudah diberikan oleh Kak Kizia ke grup WhatsApp orang tua. Sekarang kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan buat kita setiap hari. Persembahan adik-adik boleh ditransfer atau dikirim ke rekening gereja HKBP Sutoyo yang dibantu oleh mama papa. Ini dia nomor rekeningnya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau mengangkat satu lagu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu pujian ini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kizia. Adik-adik, semoga ibadah kita pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menutupnya dalam doa. Adik-adik yang di rumah, dalam sikap yang doa, Kak Janti akan pimpin doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sama mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan pada hari ini yang boleh menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu dari awal hingga selesai. Biar setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah teman-teman kami dimanapun teman-teman kami berada. Kalau ada yang sakit, Tuhanlah yang boleh sembuhkan. Kalau ada yang sedang sedih atau kesusahan, Tuhan yang boleh pulihkan dan Tuhan yang boleh memberikan penghiburan. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Tuhan boleh memulihkan keadaan ini menjadi lebih baik lagi. Setiap vaksin yang boleh beredar, Tuhan boleh berkati untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan pemulihan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih banyak buat penyertaan Tuhan, dan kami serahkan terus kegiatan kami selanjutnya hanya dalam tangan penyertaan Tuhan. Ampuni jikalau ada perbuatan atau sikap kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita secara online minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.